Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Selasa dengan program IG Live dari Sedekah Ilmu. Jadi kita biasanya setiap hari Rabu kita ada program live Instagram tentang share beberapa tema yang bermanfaat ya, yang pasti sangat menginspirasi gitu kan. Untuk tema kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana peranan dunia digital ini di dunia anak-anak ya. Nanti akan banyak ilmu yang masuk dilihat oleh anak-anak. Nah, habis gitu bagaimana cara menyiasati dan filternya. Nah, gitu. Jadi nanti ini kita akan ketemu sama narasumber bernama Mas Rama yang salah satu relawan sedekah oksigen juga, bergerak di bidang kolumnis Detik Inet, Mobile Magazine, fasilitas ruang guru, pegiat literasi Mavindo, dan program Tular Nalar. Ntar lagi saya mau add Mas Rama. Sebelum saya invite Mas Ramanya, saya mau share dulu nih, sedekah oksigen itu apa sih, kegiatannya apa aja. Nah, sedekah oksigen ini berdiri di tahun 2015, teman-teman, sudah lama banget ya, dengan beberapa orang founder yang perempuan semua. Kemudian relawannya yang amat sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pusatnya di mana sih sedekah oksigen itu? Ada di Tangerang Selatan dan di Surabaya. Kegiatannya banyak banget. Ada sedekah Jumat, sedekah nasi Jumat itu ya. Kemudian ada BSSO, balik sekolah sedekah oksigen. Jadi BSSO ini membantu membiayai anak-anak yang tidak mampu, terutama anak yatim. Gimana caranya? Nanti bisa klik link di bio, nanti tinggal tanya-tanya di sana ya. Kemudian ada lagi Kadaro, ada Rabu Sedekah Ilmu seperti yang sekarang ini, biasanya hari Rabu, tapi hari ini kita rubah jadwal di hari Selasa. Kemudian ada Warung Sedekah Oksigen. Warung Sedekah Oksigen ini menjual beberapa produk, ada yang PO, ada yang ready, yang keuntungannya digunakan lagi untuk kegiatan sedekah oksigen. Nah, kemudian ini ada online-nya juga. Jadi ordernya bisa online juga. Nah, ini Mas Rama udah on juga. Sebelum saya menginvite Mas Rama dulu, saya share lagi ya. Ini untuk sedekah oksigen. Jadi seluruh uang donasi yang masuk di sedekah oksigen 100% digunakan untuk donasi. Jadi tidak ada biaya admin, biaya untuk relawan, untuk kegiatan relawan itu sama sekali tidak ada. Jadi murni 100% digunakan untuk kegiatan donasi sedekah oksigen, baik itu sedang Jumat, BSSO, dan bantuan untuk bencana dan lain-lain. Jadi semua digunakan untuk mensupport kegiatan. Nggak ada biaya admin, nggak ada relawan yang digaji, nggak ada. Karena masing-masing relawan udah punya bisnis masing-masing. Oke? Nah, mumpung masih sore, masih jam 8, saya mengundang Mas Rama dulu ya untuk bergabung sama kita hari ini. Dan kita akan membahas tentang peranan keamanan digital untuk keluarga. Tuh, ini amat sangat bermanfaat nantinya buat para orang tua yang anak-anaknya pegang HP dan gak bisa dikontrol ya. Sebentar, saya undang dulu Mas Ramanya. Oke, saya menunggu Mas Rama bergabung. Selamat datang teman-teman yang mengikuti program IG Live kali ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, ini menunggu Mas Rama untuk gabung di sini dulu ya. Baru nanti kita mulai nih percakapannya. Bahasannya tentang Itu Mbak digital udah. Audrey, Gimana Mas Rama? udah masuk belum nih? Udah masuk, tapi Oh ya, tolong diarahin dong ini kamera soalnya karena sendiri jadi nggak bisa arahin udah pas apa belum gitu. belum, belum, belum Belum ya? pas. Belum. Ke kemana nih? Ke kanan. Ke kanan. Iya, kalau dari saya ke kanan berarti Mas Rama ke kiri.
Sini ya. Belum, belum Mas Rama. Bentar. Kayak Oke, ini belum ada pergerakan. belum ada pergerakan ya. Saya udah ke kiri nih, pada ke kiri banget malah. Oh, salah ya? Ke kanan coba Mas Rama. Sebentar, Oh, kalau saya ngelihat Mas Rama itu di sebelah kanan. Nah, ini berarti Mas Rama harusnya gesernya kalau ngadep saya berarti kan ke kiri ya? sini ya. Bentar, soalnya saya nggak ada yang ngarahin ini. Jadi biasanya ada yang ngarahin, cuma Iya, iya, nggak eh apa-apa, nggak apa-apa. masih berhalangan. Oke. Ya udahlah, nggak apa-apa mungkin ya. Nggak apa-apa Mas Rama, yang penting ada suaranya ya. Oh, oke oke oke. Ya ya ya. Ya. Ya, oke. Nah, udah hadir di sini ada Mas Rama. Mas Rama ini salah satu relawan dari Sedekah Oksigen juga. Nah, aktivitasnya juga banyak banget seperti yang saya sebutkan tadi ya. Salah satunya juga bergerak di pendidikan anak-anak ya, karena ada di ini, ada di masih fasilitatornya Ruang Guru Mas Rama. Masih Mbak sampai sekarang. Nah, masih kan. Jadi kalau di flyernya nggak ada soalnya, tapi saya dapat info kalau Mas Rama ini salah satu kamera Mas Rama belum ngadep kamera depan Mas Rama. Oh, masih kamera belakang ya? Ya, masih kamera belakang. Tuker aja ya, tuker aja coba. Nah, sip. Oke, Mas Rama, udah. Pas. Oke, 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 oke. Nah, udah. Terima kasih. Pantasnya nggak gerak, berarti tadi lemari tuh yang Mbak suruh geser. Iya, saya pikir Mas Rama Ya. masih di sebelahnya lemari. Oh, enggak, saya ada di berarti emang kamera belakang. Oke lah kalau Iya, gitu. oke, lanjut ya Mas Rama ya. Oke, Lanjut, oke. lanjut ya. Nah, nah ini saya termasuk salah satu orang yang penasaran gimana sih caranya memfilter digital gitu ya. Soalnya kalau ngomongin masalah digital, ngomongin masalah teknologi gitu kan, agak susah memfilter kan gitu ya. Mas Rama tolong dong Terutama dibantu mama nih. ya. Nah, iya, terutama mama ya. Yang penting anaknya diam, udah ya. Kita nggak tahu nih, ini sebenarnya yang ditonton anak-anak itu apa. Kadang, kadang tiba-tiba kita ngelihat, oh, di sebelah kita nih ya, kita ngelihat anak-anak ngelihatnya film kartun gitu. Tapi ketika ada suara-suara obrolan-obrolan yang menjurus, loh, ini kartun tapi kok obrolannya seperti ini, obrolan orang dewasa gitu kan ya. Sebenarnya gimana Ya. sih Mas caranya langkah awal untuk memfilter anak-anak Oke. ini biar tontonannya itu benar-benar yang emang untuk usianya gitu. Ya, ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin ini ada baiknya kita bahas dulu ya, karena kan malam ini nih topiknya keren banget, terutama yang seperti saya bilang nih buat emak-emak ya, keamanan Iya, betul. digital, gitu kan ya. Jadi Nah, keamanan digital betul. apaan sih sebenarnya tuh keamanan digital? Jadi kita bahas dulu digital. Mungkin kita sering dengar ya kata digital gitu. Maksudnya apa sih digital? Jadi digital itu sebenarnya adalah sistem perhitungan komputer yang menggunakan angka 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 itu maksudnya adalah iya dan tidak, on atau off gitu ya. Jadi semua aktivitas kita kalau misalnya Mbak Tantri dan teman-teman itu pakai komputer, pakai ponsel, ini semuanya berhubungan dengan 0 dan 1. Jadi iya atau tidak, on atau off gitu ya. Nah, Oke. uh, disebut dengan digital. Jadi ada jam digital, handphone digital gitu. Bahkan televisi juga sekarang sudah digital. Nah, bicara soal keamanan, ini kan dari kata security sebenarnya ya. Dari kata secure. Jadi secure itu aman, security itu keamanan. Jadi keamanan Keamanan. digital ini adalah suatu proses atau sebuah fenomena di mana kita ini menciptakan proses penggunaan perangkat digital secara aman. Nah, dalam hal ini konteksnya tentu saja berhubungan dengan keluarga dan anak-anak. Nah, yang mau kita bahas malam malam ini apa nih? Jadi yang kita bahas tuh tadi Mbak Tanti udah bilang ya, gimana sih cara memfilter gitu ya? Terus apa aja yang perlu diamankan Apa sebenarnya? aja Emang yang apa sih gitu? betul? Kalau dompet jelas gitu yang diamankan gitu. Kalau digital ini apa Bener-bener. Kalau digital ini apa? Ya apa perlu gimana diamankan caranya padahal gitu? dompet juga udah ada kan digital gitu kan. Nah, yang Mm-mm. biasa belanja sama Ibu Sofia, nah itu kan pasti pakai dompet digital tuh kan. Dompet digital, betul. Atau yang belanja di toko ijo, nah itu dia tuh.
juga Mm-mm. pakai dompet digital, itu juga Toko hijau ya. sama. Jadi memang ini Mbak Tantri ya, luas banget kalau kita mau omongin tuh gitu. Jadi kita akan coba fokus ke yang emang betul-betul penting nih, karena yang nonton nggak cuma emak-emak atau mungkin ada juga bapak-bapak, tapi ada adik-adik kita, adik-adik remaja gitu ya. Jadi kalau emang udah tahu dari awal, ini keren banget gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu yang perlu kita amankan adalah data gitu ya. Nah, data itu apa ya? Tentu saja hal-hal yang berhubungan dengan informasi. Contohnya akun kita ya, kemudian juga password. Nah, kalau yang belanja mungkin ada informasi kredit card atau rekening. Ini kan perlu diamankan juga ya gitu. Jadi saya mau langsung straightforward aja gitu ya, karena kalau dijelasin juga panjang. Jadi contohnya gimana nih yang perlu diamanin? Mungkin pernah nemuin ya, kita tahu-tahu dikirimin inbox atau DM sama teman kita minta bantuan uang gitu ya, atau minta bantuan pulsa gitu. Nah, Oh tanpa iya iya sadar iya benar-benar. ternyata tuh sebenarnya yang kirim itu bukan teman kita gitu ya. Ternyata akunnya sudah diretas nih gitu, atau sudah di hack nih gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini kan sering terjadi gitu. Nah, ini sebenarnya memang selain memang perusuh digital itu sudah mahir, tapi ada juga hal-hal yang memang dari kita sebagai user ini memang perlu diperbaiki. Contohnya gimana nih Mbak? Contohnya adalah gimana kita membuat password ya. Passwordnya udah kuat atau belum nih gitu ya. Taruhan, kebanyakan dari Itu kita pasti filter bikin password pertama ya, hari ulang filter tahun. pertama. Nah, hmm, itu pasti hari ulang tahun biasanya ya, atau hari Iya benar benar anniversary benar. pernikahan gitu ya, Pernikahan. atau panggilan kesayangan buat suaminya kah atau istrinya kayak gitu ya. Tujuannya memang Harus sebenarnya baik diganti ya, itu. karena apa? Gampang diingat gitu kan ya. Oh, gampang diingat, atau bagian dari nomor telepon gitu ya. Gampang diingat tuh gitu. Tapi ada sisi yang membahayakan adalah bahwa hal yang kayak gini nih gampang ditebak gitu. Karena biasanya perusuh digital atau mereka yang suka mengambil data ini, mereka hal ini yang dicoba dulu nih gitu. Apa mungkin sambil chatting atau apa, Mbak, kapan ya ulang tahunnya kalau saya boleh tahu gitu kan, sambil ngobrol gitu. Ntar dicobain tuh Mbak passwordnya gitu kan. Wah, ini ketahuan nih gitu. Kalau yang remaja biasanya tuh nama artis yang dia suka gitu kan ya. Itu salah satu contoh password yang kurang baik gitu ya. Nah, memang di sisi lain ketika kita ingin membuat password yang kuat, ini problemnya adalah susah diingat gitu ya. Nah, tapi mau Nah tidak mau itu. memang kita harus bikin nih. Mungkin bisa kayak gini Mbak, jadi passwordnya itu ditulis kemudian ditempel di belakang kulkas gitu ya. Jadi kalau lupa, oh passwordnya dari situ tuh gitu. Jadi orang pun tidak banyak yang tahu gitu ya. Nah, contoh password yang kuat adalah kombinasi antara angka, huruf, dan simbol. Ya, atau angka dan huruf ya. Karena ada beberapa juga yang tidak membolehkan simbol, jadi kita pakainya angka dan huruf, tapi ini digabung jadi ada huruf besar juga. Contoh kayak gini misalnya, A kecil, B besar, 8K kecil, X besar gitu, itu susah banget gitu nginget. Tapi memang Oke itu kuat oke. tuh, passwordnya kuat gitu ya. Nah, atau mungkin bisa juga misalnya kita buat itu, ini contoh aja misalnya G 0, T besar 0, maaf, H 3, 4, P 3N gitu kan, go to heaven gitu. Tapi kombinasi dari berbagai ini ya, walaupun memang ini Huruf dan uh, angka. security-nya tuh masih medium gitu ya, masih tergolong tengah-tengah lah gitu. Tapi orang tuh memang lebih 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 susah buat nebak sebenarnya gitu ya. Atau bisa juga memanfaatkan aplikasi password manager. Ini udah banyak sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman ketik di Google gitu ya, atau di Play Store, di App Store kalau yang pakai iPhone itu password manager itu banyak sebenarnya ketemu. Tapi yang saya pakai itu namanya LastPass ya. LastPass itu LASTPASS gitu ya. LastPass itu adalah, jadi misalnya gini, Mbak Tantri punya akun di Instagram, punya juga di Facebook, di Shopee, Hmm, Tokopedia gitu, banyak banget gitu kan. ya. Kalau ngingetin password kan
repot ya. Nah, jadi nanti si LastPass ini dia akan bikinin password untuk semua akun-akun tadi. Jadi yang perlu Mbak Tanti bikin tuh password masternya aja gitu. Jadi password master itu untuk ngebuka semua itu. Jadi nanti si LastPass itu dia akan bikinin tuh gitu. Atau boleh pakai password manager yang lain gitu ya. Kalau mau lihat tutorialnya bisa lihat di YouTube itu misalnya cara penggunaan LastPass misalnya itu banyak banget tutorial gitu. Karena kalau kita bahas malam ini emang agak ini ya agak susah gitu ya. Iya, oke, oke. Itu beberapa contoh aplikasi ya, ya Mas Ya Rama ya. Beberapa beberapa contoh contoh aplikasi aplikasi untuk password manager. memanage password ya. Oke. Oke, Jadi oke, enaknya oke. tuh banyak aplikasi, banyak akun, cukup satu password aja gitu. Jadi password master dari si LastPass ini. Sebenarnya Google juga ada ya autofill gitu, tapi memang tidak secure si LastPass ini gitu. Kayak gitu Mbak. Nah kemudian untuk pengamanan kedua itu biasanya ada yang namanya two factor authentication atau Dua autentifikasi faktor, atau ya, pengamanan dua oke. langkah. Nah, ini diaktifin juga nih Mbak gitu. Jadi kenapa fungsinya apa? Kalau passwordnya ketembus, ini masih ada pengamanan ini gitu Masih karena ada harus filternya lagi. ya harus masukin PIN juga ya. Intinya sih ini berlapis gitu ya. Sama seperti saya bilang jadi ribet tapi kita lebih aman. Ya, istilah kata tuh kita bawa dompet, kemudian dompetnya itu ada gemboknya lah istilahnya gitu ya. Jadi walaupun orang bisa nyolong agak mereka butuh butuh effort yang lebih besar buat bongkar itu dompet gitu loh. Itu sebenarnya kayak gitu. Jadi two factor authentication ini diaktifkan juga gitu. Nah, memang ini harus menjadi sebuah pembiasaan, Mbak. Jadi untuk bikin password ini sudah mulai seperti itu. Kalau emang jenius banget gitu ya, boleh aja kayak saya bilang tadi 8 A kecil, X besar, Y kecil, E besar 380 ya gitu boleh aja gitu. Nah, Tapi Bapak wah, catatan di keren banget mana-mana nih nih gitu. kayaknya. Nah, itu dia gitu. Jadi di ini aja apa namanya ditulis mungkin taruh di belakang kulkas gitu siapa juga yang mau ngeliat-ngeliat Di kulkas kulkas gitu ya. misalnya tamu datang, hei mbak saya lihat dong belakang kulkas ada apa gitu kan, oh password nih password apa nih gitu kan, itu kayak gitu. Nah ini salah satu usaha kita untuk menjaga keamanan data nih mbak. Kemudian yang kedua yang tadi pertama kedua itu Itu yang kan pertama ya. yang pertama gitu kan. Nah yang berikutnya adalah kita tidak sembarangan mengklik link atau Nah, ini. tautan. Itu Nah, ya. ini. Ini sering Problemnya banget adalah, ini, terutama online shop ya, Mas itu Rama. dia Jadi tuh. pura-pura Heeh. order, Mbak mau order yang ini dong, gitu kan, terus ngasih link. Iya, iya, iya. Nah, itu. Makanya saya sangat menganjurkan teman-teman ini punya lapak di platform yang resmi gitu ya. Kayak misalnya tadi di Ibu Sofia atau di Toko Ijo gitu ya. Punya lapak resmi di sana kenapa lebih enak tuh gitu untuk mengarahkannya juga resmi ya. Nah, problemnya adalah memang biasanya kita nih sembarangan klik link adalah ada namanya suatu proses yang namanya social engineering gitu. Jadi social engineering itu apa? Jadi social engineering itu adalah proses memanipulasi perasaan kita gitu atau hal-hal yang pergaulan yang kita lakukan secara sosial gitu. Jadi kayak misalnya eh, murah nih, cuma hari ini aja gitu, klik di sini gitu kan. Kita kan yang mama atau bapak-bapak yang demen belanja kan, wah Langsung ini kayak semangat ya. klik aja gitu. Atau yang paling populer deh gitu, kalau bukan yang jualan gitu, mungkin kalau yang pakai Facebook tuh ada tulisan yang eh, gadis dari universitas 8 tahun ini di kamar hotel gitu, mungkin pernah baca ya gitu, pernah nemuin. eh, Iya, 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 iya. Nah, itu kan secara nggak langsung itu kita yang dimanipulasi. Apaan sih ini gitu ya. Like it or not, memang warga plus 62 demen yang gituan gitu ya. Itu Langsung tidak diklik bisa gitu itu. langsung diklik. Buktinya apa? Saya sih gampang aja ngelihat akun ibu-ibu kalau ada postingan itu di wallnya, wah ini pasti dia udah nggak klik nih gitu ya. Karena pada dasarnya dia itu ketika diklik itu nanti akun yang bersangkutan itu akan menyebarkan link itu gitu, Mbak. Jadi tidak benar-benar ada di 18 tahun ini enggak gitu ya. Jadi memang itu yang namanya spam gitu ya. Nah, itu emang ngeri banget tuh gitu ya. Nah, kemudian link yang beredar di WhatsApp gitu ya.
Pokoknya ini saya wanti-wanti banget kalau ada link yang di dalamnya itu minta alamat email, nomor telepon, apalagi ada nomor rekening dimasukin, nggak peduli itu isinya apa bantuan bansos apa kayak gitu, jangan pernah sekali-kali itu diisi gitu ya. Atau perhatikan ketika misalnya kalau teman-teman pakainya itu laptop atau komputer ya, misalnya ketika diklik itu kita diminta login dulu, tapi di atas tulisannya www.facebook.com, jadi O-nya 3 gitu ya, atau gimana lah gitu, atau F4CEBOOK gitu ya. Itu hati-hati banget karena Itu yang bukan nggak bukan. aware ya. Itu yang Nah, itu jadi kirain kita belum selalu login kan. terlewat. Nah, padahal ada yang namanya dia itu memanfaatkan namanya keylogger. Jadi keylogger itu dia akan mencatat password atau akun yang kita input tuh. Gitu. Jadi hati-hati banget gitu ya. Nah, itu ada sembako yang nanti akan dikirim ke rumah. Nih nomor sekian sekian, jangan pernah diisi kecuali kalau memang contoh nih ya misalnya dari sedekah oksigen gitu. Dia memang resmi ya, ada link resminya gitu. Silakan aja gitu. Walaupun emang rancu banget biasanya sih nggak akan minta nomor rekening gitu ya. Mungkin lebih kepada nama atau nomor telepon gitu. Nah, kemudian ya itu kalau bisa punya nomor telepon Yang buangan gitu. untuk ini. Emang kayak gitu-gitu. Jadi ini kan kayak nomor telepon saya ini termasuk yang buangan ya. Jadi istilahnya dikasih ke siapa aja nggak ada masalah gitu. Walaupun memang akibatnya nanti ditelepon juga sama eh, kartu kredit sama pinjaman online gitu ya. Tapi ya Iya, udahlah ya gitu benar-benar. nggak apa-apa lah gitu. Kemudian tidak membagikan data-data pribadi. Ini memang agak sulit buat yang suka jualan ya. Makanya itu saya saranin banget punya nomor jualan gitu. Emang tuh buat dagang gitu. Jadi tidak apa namanya tidak untuk yang lain-lain gitu. Atau punya toko resmi gitu ya. Ada toko resminya, ada platform resmi. Karena kan kalau platform yang resmi itu kayak misalnya Mbak jualan di Shopee atau Tokopedia gitu ya, atau di Lazada atau di mana gitu. Kita kan nggak harus masukin data pribadi ya gitu. Jadi cukup dan sama-sama enak sih sebenarnya kalau pembeli kurang puas kan mereka bisa komplain resolusinya bagaimana gitu ya. Itu lebih enak ketimbang kita secara konvensional itu jualan di Facebook, WhatsApp atau di platform gitu. Walaupun memang kalau teman-teman tahu ya itu dari platform online itu bisa juga kita jualan sebenarnya di Facebook atau WhatsApp ya. Malah lebih enak ketika ibu-ibu lihat tinggal klik aja di toko kami di Shopee gitu. Enak banget tuh gitu kan. Jadi resmi lah, sama-sama enak lah istilahnya kayak gitu. Nah ini kan tadi data-data yang berhubungan dengan eh, data pribadi yang berupa tulisan ya gitu atau informasi gitu. Nah gimana dengan gambar? Nah ini terutama buat anak-anak kita gitu. Makanya sebenarnya sih platform digital itu seperti TikTok, Instagram, dia sebenarnya udah kasih batasan itu Mbak gitu. Jadi usia berapa yang boleh bikin akun gitu ya. Tapi kan seringnya nih kita handphone sharingan sama anak kita ya gitu. Jadi ya bikinnya pakai akun kita gitu kan. Nah sebenarnya itu nggak boleh Mbak gitu. Jadi memang ada aturannya di mana kayak misalnya TikTok itu kan dia tidak boleh kalau usianya belum mencukupi untuk bikin gitu ya. Kemudian Ya. game-game apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah selfie contohnya ya kalau anak-anak yang di bawah umur ini membahayakan banget karena memang ya sekarang ini kan predator ini banget ya gitu. Jadi memang hati-hati banget kalau emang mau foto-foto kalau bisa bareng sama temennya atau sama keluarga gitu ya. Jadi untuk yang di bawah umur atau yang belum bisa mengendalikan akun sendiri ini kalau bisa sih jangan selfie dulu gitu ya. Kemudian kalau anak-anak misalnya masih SD atau SMP gitu ya, itu memang kalau boleh ya nggak dikasih handphone atau tidak diberikan handphone, tapi dipinjamkan gitu. Jadi dipinjamkan artinya adalah ada akses-akses yang ditutup gitu, ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Ada yang bilang, wah susah kak, anak saya ngerengek terus. Nah ini kan yang bikin peraturan di rumah siapa kan kayak gitu ya. Jadi orang tua kan yang Oke. bikin peraturan gitu. Jadi Memang dari awal harus juga, oh harus gitu. ini tegas ya. Oke. Betul gitu. Jadi kalau bisa selfie-selfie ya nih, emang kita demen sih ya anak kita gitu selfie gitu ya.
Tapi ya kalau boleh bareng sama keluarga gitu, bareng sama keluarga atau teman-teman yang lain gitu. Sehingga kemungkinan kalau yang nggak kenal itu tuh nggak bisa mengidentifikasi yang mana nih, misalnya si Ani nih gitu, di mana di antara yang banyak ini gitu ya. Walaupun mungkin ya ada yang kenal lah gitu, tapi memperkecil peluang untuk diidentifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Itu kayak gitu. Kalau saya selfie lain lagi, nama udah tua gitu ya. Yang mau nyulik siapa juga gitu. Udah Iya. gemuk gitu kan, jelek gitu. Siapa yang mau nyulik kan gitu. Tapi kalau anak-anak kita kan ya ampun kan ya, itu Ya kayak kalau gitu anak gitu. kecil ini, Mm-mm. ya oke Nah, oke. ini memang Betul ada nih betul. anak-anak remaja juga yang ikut nonton nih gitu. Saya saranin banget nih itu kalau memang sekiranya tuh belum cukup umur, selfie boleh dikurangin lah gitu ya. Ini sebenarnya untuk mencegah aja gitu. Kalau ternyata lingkungannya aman ya nggak apa-apa gitu. Tapi bener-bener ya untuk mencegah. Apalagi kalau sampai ada yang ngechat gitu ya, akunnya akun cowok gitu. Saya bilang cowok, ada juga cewek sebenarnya, tapi yang lebih banyak kan cowok gitu ya. Jadi bener-bener don't talk to strangers lah gitu. Jadi emang bener-bener jangan jangan ngomong sama orang yang nggak dikenal lah gitu. Karena emang ya itu tadi social engineering, terutama kalau anak-anak cewek ini kan gampang dibujuk gitu ya. Ini yang ngeri banget sebenarnya tuh. Gitu. Betul betul. Nah, Pak, mm-mm. anu Mas Ramah, aku tuh juga mau cerita. Jadi Boleh biasanya boleh. handphone saya ini kan connect antara Facebook sama internet banking Iya iya sama iya. Iya. aktivitas perbankan. Nah, setiap Hmm. kali saya chat WA atau saya lagi searching di Google gitu ya, saya misalnya mencari produk masker misalnya ya. Ya. Tiba-tiba di berandanya Facebook itu muncul semua produk-produk masker. Atau ketika kita ngobrolin masalah misalnya eh, internet marketing, misalnya Facebook Ads gitu ya, pelatihan-pelatihan seminar-seminar. Tiba-tiba setelah obrolan itu tiba-tiba di Facebooknya muncul juga gitu kan, muncul juga Mm-mm. apa yang kita obrolin gitu. Misalnya saya ngobrol sama teman saya ya, sering Ya. kejadian seperti itu pengaruh nggak sih? Saya khawatirnya itu ketika Facebook sama internet banking ini terkonek satu sama lain, jangan-jangan nanti bisa bisa ke keambil yang seperti itu gitu, maksudnya bisa bisa kena juga gitu kan. Soalnya saya ini termasuk orang yang parno ya. Jadi saya itu Ya. dulu Mas Rama pernah kena phishing. Jadi saya ngeklik link seperti yang di info Mas Rama ya. Jadi mungkin Ya. saya ngerasa ngeklik link atau apa saya agak lupa. Jadi uang saya itu tiba-tiba ke auto debit 15 juta itu di Bitcoin. Wah, tuh beli kerupuk dapat berapa, Mbak? Nah, ya itu. Jadi itu ke Bitcoin itu tiba-tiba, tapi saya juga nggak tahu ya kapan saya melakukan aktivitas itu. Waktu itu karena saya lagi di kendaraan umum, jadi saya agak nggak paham juga ya kenapa tiba-tiba eh apa ada transaksi ke Bitcoin tadi terdebit 15 juta gitu. Apa ini sebenarnya pengaruh dari Facebook yang ini ya yang bisa kedetek atau gimana sih Mas Rafa sebenarnya itu seberapa Oke. aman kita mengaktifkan semua media sosial kita dengan keuangan ini dalam satu handphone gitu. Ya, ya. Sebenarnya ada joke yang lucu ya. Jadi kalau saya bilang ke istri saya, karena istri saya ya Heeh. tentu saja dia perempuan kan, saya bilang, kamu tuh kayak Google deh. Loh, emang kenapa ayah gitu ya? Ayah belum selesai ngomong, kamu udah tahu jawabannya gitu. Jadi, Asik. iya, di dunia digital ini kan memang ada yang namanya artificial intelligence atau AI gitu ya. Jadi dia ini learning machine atau mesin pembelajar ya. Dia memang mengamati gitu ya, mengamati data-data yang berseliweran gitu ya. Wah, ini ibu-ibu ini nih contoh paling sederhana ya, Mbak, selain Facebook, buka YouTube aja. Kalau sering nonton ceramah pasti akan dikasih rekomendasi video-video ceramah gitu ya. Nah, kalau di Facebook seperti Mbak bilang tadi, ketika mencari masker gitu misalnya, nanti Mm-mm. si AI ini dia akan belajar sama dengan kekasih kita gitu ya. Lihatin maunya apa, kesukaannya apa, kan kayak gitu ya. Dia memenuhi aja, Ya. Mbak. Karena emang sukanya itu, yang diobrolin itu, maka yang dikasih rekomendasi adalah yang itu-itu juga gitu ya. Nah, kalau soal tadi apa uang yang raib ya. Yang pertama adalah itu tadi bahayanya phishing atau tindak
penipuan data gitu ya. Nah, itu asumsi saya adalah bahwa si yang naruh link ini dia sudah memasukkan keylogger. Jadi keylogger itu seperti saya bilang dia akan mencatat semua input yang Mbak bikin. Jadi kenapa bisa diambil? Karena misalnya oh datanya Mbak Tantri ngeklik nih gitu, ngeklik link phishing ini nih gitu. Nah, mulai deh kalau Mbak ngetik apa dia akan catat gitu. Jadi kurang lebih cara kerjanya begitu ya, Mbak. Jadi kemungkinan kalau Mbak login ke akun Bitcoin-nya atau login ke akun perbankannya, dia udah ada catatannya, Mbak, gitu loh. Udah Jadi contohnya otomatis mengcopy data gitu ya Mas Rama ya. jadi contoh sederhana deh, kalau saya pengen tahu istri saya ngomong apa aja, saya bisa bohongin istri saya. Bun, tolong klik link ini deh, Bun. Nih kayaknya ada rendang nih enak, Bun, di sini gitu ya. Ternyata saya udah Diklik masuk pasti ya. bisa aja gitu. Jadi buat supaya teman-teman tahu kurang lebih itu cara kerjanya kayak gitu gitu. Jadi kalau yang habis ngeklik sembarangan tiba-tiba akunnya nggak bisa diakses lagi, kemungkinan ya itu tadi passwordnya diambil alih gitu. Jadi itu kurang lebih cara kerjanya tuh kayak gitu gitu. Nah, phishing ini yang paling sering dimanfaatkan, apalagi kalau phishingnya itu tadi login ke akun Facebook, Twitter atau Instagram, halamannya tuh sama persis Mbak, secara visual tuh sama persis gitu ya. Tapi dari apa namanya tuh dari linknya Linknya itu sebenarnya ya URL-nya nggak tuh sama. sama gitu. Itu Tapi tuh yang kalau emak-emak ini ya kayak saya kayaknya nggak aware ke situ ya, nggak ngebaca ulang lagi detailnya alamatnya sederhana, gitu. sederhana banget. Misalnya Indomie berikan gratis 3 bungkus hanya 20.000. Nanti ketika diklik ada kayak login Facebook gitu kan. Nah, udah deh. Nanti kita cukup login aja gitu kan misalnya. Udah login. Sebenarnya kita nggak login gitu. Tapi data kita diambil. Biasanya kalau misalnya kita sudah klik login tuh halamannya tulisannya error atau gimana. Oh mungkin error nih gitu ya. Sebenarnya nggak error. Gitu. Dia memang nggak ada halamannya gitu ya. Itu kurang lebih kayak gitu. Tapi data kita sudah keyloggernya tuh udah masuk gitu. Nah, itu kurang. Keylogger Oke, tuh populer banget. aduh. Gitu Aduh, tuh. aduh, 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 aduh. Jadi Itu hati-hati gimana? banget. Berarti kan mau nggak mau kita yang harus waspada ya Mas Ramai. Jadi cek cek Iya. bener-bener link yang udah kita klik gitu ya, nggak asal ngeklik link, nggak tergiur dengan Betul. promo-promo murah yang harus mengharuskan kita mengisi data-data penting ya, data-data rahasianya kita gitu ya. Mau nggak mau Pokoknya harus yang yang namanya seperti itu. semboyan ada uang ada barang itu tetap berlaku Mbak. Mau semurah apapun ya, termasuk handphone nih katakanlah ada kalau di komunitas handphone kan ada yang namanya kaum mendang mending. Oh ini aja nih misalnya si siapa Xiaomi murah gitu kan speknya tinggi harganya murah gitu. Tetap ada yang dikorbanin Mbak. Tetap ada alasan atau reason dibalik yang membuat kenapa itu bisa murah. Oh kayak misalnya prosesornya kenceng, RAM-nya ngebut gitu kan. Tapi kameranya biasa aja gitu atau kameranya nggak sebagus yang lain gitu misalnya kayak gitu. Tetap akan ada hal-hal yang eh, gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu nih jualan baju murah atau gimana gitu. Pasti ada hal yang di belakang itu kenapa itu bisa murah gitu. Ini masuk akal apa enggak nih gitu. Jadi itu yang memang harus kita antisipasi. Social engineering ini harus kita antisipasi gitu. Jadi ketika misalnya lihat oh Indomie bagikan atau misalnya siapa ya eh saya sebut aja ya kayak misalnya Pak Enis bagikan apa bansos 4 Sembako juta gitu ya, dana gitu. bansos gitu ya, Ah, bener-bener. cukup isi data di sini nanti dikirimkan ke rumah Anda. Itu hati-hati banget gitu. Makanya Karena itu. itu namanya social engineering gitu. Jadi kita tuh digiring secara sosial gitu, Mbak. Itu tuh hati-hati banget gitu. Nggak ada lah too good to be true tuh gitu sesuatu yang kayak itu mustahil gitu ya. Itu Mustahil. tuh gitu. Atau Jarang lah ya, misalnya nggak mungkin. Maksudnya nggak peluang untuk mungkin mungkin gitu itu nggak mungkin minim banget pokoknya gitu, ada kecil uang ada banget barang gitu. lah gitu ada uang ada barang gitu pasti ada alasannya. Kenapa itu bisa menjadi murah gitu karena apa yang clearance sale aja dia kasih tahu kenapa murah oh stok lah barang baru stok lama gitu kan misalnya dia kasih tahu tuh pasti gitu jadi Atau kalau ada misalnya barang reject gitu ya. jadi kayak saya nih lihat ada link kayak gitu nyantai aja gitu loh. Mendingan lihat promo kalau misalnya ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak aja kadang masih ada penipuan ya gitu. Jadi barang yang dikirim apa
promonya apa gitu ya. Tapi Iya. setidaknya adalah bahwa kita melihat nggak mungkin Indomie itu 10 bungkus cuma 9.000 misalnya ya kan. Kalau misalnya Mm-mm. 21.000 masih oke lah gitu karena misalnya ini buat saya yang suka jajan Selisih Indomie. diskonnya sedikit banget gitu kan, masih Diskonnya tuh masuk ini akal. banget gitu, masuk akal. Nah, yang sering terjadi ini kan di Instagram juga nih penipuan gitu karena harga gitu kan. Ibu-ibu ngelihat harganya murah, tetap kita harus punya reason Mbak di belakang itu gitu. Ini murah bener apa enggak nih gitu ya. Karena apa testimoni itu kan sekarang bisa dibikin ya gitu. Makanya emang paling enak pakai platform yang ada rekening samanya deh. Jadi kalau barangnya belum nyampe, belum kita approve tuh dananya nggak diterusin gitu. Itu lebih enak lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau memang sesama teman sih nggak masalah ya gitu. Oke lah. Betul, Nah, nanti betul, betul. nanti lebih lanjut kita akan bahas soal keamanan digital juga untuk keluarga Untuk termasuk buat. anak-anak gitu. Yang Ya mungkin sebelum itu kalau ada yang mau nanya mungkin Mbak Tati mau nanya dulu atau ada oke, yang mau. ada teman-teman yang mungkin mau tanya, ayo ketik di sini nanti saya bacakan biar dijawab sama Mas Rama gitu kan. Sambil menunggu saya mau mengajukan pertanyaan lagi ini Nah, Mas boleh Dik. boleh 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 Mbak Tati. Jadi selain ini tadi kalau aplikasi filternya untuk kita ya orang dewasa ya tadi ya las pas tadi. Kalau misalnya anak-anak ini ya anak-anak kalau udah game online gitu ya tiba-tiba dia belanja apa sih namanya itu voucher game gitu itu kan Oh iya akhirnya iya kan iya. sampai tagihan orang tua sampai yang berjuta-juta gitu ya ternyata yang Oh, ngeklik betul betul. anaknya gitu itu ada nggak sih penguncinya gitu ya selain kalau password itu kadang anak-anak itu juga udah paham gitu loh maksudnya Ya. ini passwordnya mamaku paling begini ya selain password misalnya kadang ada Ya. beberapa yang tagihannya udah langsung direct ke Shopee Pay gitu kan saya pernah ngelihat yang tanpa password gitu loh tanpa password tiba-tiba Ya. udah ada tagihan masuk di Betul. Shopee gitu kan kayak gitu tuh gimana ya masnya ada nggak kita kontrolnya untuk itu gitu. Nah, problemnya itu kan kita sering handphonenya nih sharingan sama anak gitu ya. Jadi Nah, memang agak sulit nih gitu karena kita login di situ, anak login di situ gitu ya. Sebenarnya eh, handphone itu juga ada profil Mbak. Jadi bisa dibedakan mana profil anak, mana profil yang dewasa gitu ya. Itu memang bisa dibedakan. Walaupun memang kalau satu ponsel emang ini yang agak sulit gitu ya. Untuk apa namanya membendung gitu. Ya, tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa seminimal mungkin link-link pembayaran itu dikurangin kalau emang handphone itu dipakai sama anak gitu ya. Nah, daripada menjurus ke yang lebih mengerikan lagi, mending emang handphonenya dipisahin. Karena sekarang handphone yang murah udah lumayan banyak sih, gitu. Atau yang ekstrim, seperti ada yang tanya ke saya gitu, orang tua murid tanya ke saya, Mas gimana nih supaya anak saya nggak kecanduan main game, rekening bank saya aman dan hasilnya gampang bu, nggak usah dikasih handphone. Itu jawabannya iya. kan kayak gitu ya. Tapi kan bukan solusi ya gitu Tapi ya. kan nggak, Maksudnya nah, itu sama halnya betul. dengan orang nanya begini, Mas Rama kan buta nih, gimana Mas supaya Mas Rama tuh aman, tidak kenapa-kenapa? Ya diem aja di rumah. Gampang kok, nggak akan kecemplung, nggak akan nabrak gitu ya. Tapi kan nggak dapat apa-apa gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Jadi yang paling paling aman tuh sebenarnya adalah dipisahin handphone atau dibikinin profile gitu. Sebenarnya kalau di Google Play itu juga kalau mau melakukan pembayaran itu sebenarnya ada password juga. Akhirnya ya itu tadi, kadang ada yang pakai Shopee Pay atau gimana gitu. Kalau menurut saya kalau memang nggak ada keperluan belanja banget, Shopee Pay-nya kosong aja dulu gitu kan. Kalau mau belanja baru dimasukin gitu kan. Nah itu kurang lebih Iya sih ya, gitu. salah Sebenarnya ada satunya cara juga. yang lebih lebih Mungkin ini mau lagi nggak tapi mau mungkin akhirnya ini ya Mas ya, mau nggak mau mungkin pakai email yang berbeda ya untuk di ya Google-nya gitu ya, yang nggak connect di semua semua platform berbayar gitu ya, ya nggak yang betul. nggak connect di Shopee, nggak connect di. Kayaknya itu dulu deh filternya ya, Dulu bener bener ya bener. betul Mau nggak mau betul. kayak gitu harus harus dipisahin lah emailnya untuk ini ya Iya untuk apa namanya ngerem biar nggak kecolongan gitu ya. betul Terus betul kalau betul betul. kayak misalnya ya itu tadi ya yang seperti tontonan anak-anak ya yang agak susah kita Mm-mm. mengontrol itu gitu. Ada juga nggak sih Mas Mm-mm. aplikasi yang bisa filter itu kadang kalau Mm-mm. misalnya filter by Google itu masih masih lolos gitu kan kadang
film kartun aja ternyata waktu ditonton ada adegan orang dewasanya juga gitu ya. Ya selain kita mendampingi, kadang mama itu kan mikirnya gampang ya. Kalau anak mau diem kita bisa nyambi-nyambi nyuci piring, nyuci ini gitu kan Ah, dikasih betul. YouTube gitu kan ya. Iya, Cuman iya. memang memang PR banget untuk mendampingin anak-anak ini bermain gitu kan. Ini PR banget, saya Hmm. pun kadang kadang kalau lagi ada kerjaan padat banget gitu juga anak saya udah saya kasih aja, udah kamu main aja nih, main game gitu. Cuman memang ininya apa yang saya saranin mainnya mesti gamenya yang ini aja gitu ya, kayak game mewarnai, game tanya jawab yang gitu-gitu sih. Tapi memang susah banget apalagi kalau sudah mah aku mau mabar ke temanku lah, itu kan udah out of control ya. Itu gimana ya masnya caranya? Mungkin kita bisa monitoring dari jauh, misalnya bisa nggak sih misalnya anak kita main apa itu kita bisa lihat dari rumah gitu loh, HP-nya gitu, bisa nggak gitu-gitu ya mas ya? Jawabannya bisa. Ah, itu Oh dia. bisa ya gitu Jadi, ya. jadi kita akan bahas nih secara teknis dan secara psikologis ya. Jadi ada dua Mm-mm. hal untuk melakukan pengamanan digital ini karena kebetulan pertanyaannya Mbak Tantri memang sudah menjurus ke arah sana. Jadi sekalian kita bahas. Jadi ada dua nih Mbak. Jadi penguatan secara teknis ya, teknis itu maksudnya kayak gitu ya, pemahaman tentang aplikasi yang apa bisa dipakai, fitur keamanannya apa kayak gitu. Nah, kalau secara psikologis itu pendampingannya gitu ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa kita sering banget ya melihat kondisi anak-anak kita yang bergaul dengan gadget yang kita anggap itu negatif, sehingga timbul juga di dalam diri kita itu menanganinya secara negatif juga. Misalnya apa? Ya teriak, bentak-bentak, atau misalnya kita ngadu sama trainer atau narsum, gimana ya anak saya ini supaya nggak kecanduan, nah kayak gitu. Memang Mhm. kondisinya kondisinya sudah seperti Betul itu. betul. Jadi kita kita harus menganggap bahwa yang namanya anak zaman now gitu ya, ini memang sudah tidak terlepaskan dengan yang namanya gawai atau aktivitas digital yang lain. Nah, kita perlakukan ini sebagai pisau. Ya kalau pisau buat melukai orang emang bisa gitu, buat bunuh orang juga bisa gitu kan. Tapi kita coba mengarahkan bagaimana caranya menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, yang paling sederhana contohnya adalah ketika anak kita ini mau pegang-pegang pisau atau deket-deket pisau, yang kita lakukan biasanya apa? Kita histeris biasa, Iya jangan ya. tuh Bang," gitu Awas kan kayak gitu gitu. kan. Ah, gitu kan. Tanpa terkadang itu kita nggak jelasin kenapa gitu ya. Kok anak yang salah gitu loh. Kenapa gitu? Nah, sementara kita tidak dari awal memberikan penjelasan gitu. Ini eh, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Ini cara pakainya gimana gitu. Atau mungkin pisau ditaruh di tempat yang lebih tinggi gitu kan. Jadi tidak terjangkau sama anak-anak. Nah, itu contoh-contoh analogi tadi ini sama halnya dengan dunia digital ini, Mbak, gitu. Sama kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita Mhm. menjumpai anak kita kok tiba-tiba tontonannya kayak gitu ya gitu. Jadi emang jangan apa itu gitu, jangan kayak gitu gitu. Jadi, "Ah, kamu tahu nggak kalau itu nggak boleh gitu." Ayah sama bunda atau misalnya papa sama mama kan nggak pernah ya nontonnya kayak gitu gitu. Jadi kasih tahu nggak bolehnya tuh kenapa gitu. Harus kasih tahu gitu bahwa ini nggak boleh gitu. Allah tuh kurang Mhm. kurang Allah tidak suka gitu kalau adik tuh nonton yang kayak gitu. Nonton yang lain boleh kok gitu ya. Itu contohnya kayak gitu Mbak, pendampingan. Jadi anak juga gitu, istilah mereka tidak merasa bersalah atau ketakutan ketika melakukan atau secara tidak sengaja itu terdampak gitu ya. Memang harus ada obrolan begitu, Mbak. Kemudian cara yang lain adalah eh, jadikan kamar tidur ya kamar tidur gitu. Kamar mandi ya kamar mandi. Ruang makan. Nah, di mana bisa pakai handphone? Di ruang tamu atau di teras misalnya. Kenapa? Itu ruangan umum banget. Siapa aja bisa lihat. Mhm. Kalau mau mabar jangan di kamar, di luar gitu ya. Syukur-syukur di teras atau di ruang tamu jadi bisa diawasin kan kayak gitu. Jadi di rumah kita memang harus sudah bikin tuh free zone, free gadget gitu ya. Jadi ada ruangan-ruangan yang memang gadget itu kita tidak pegang. Dan kita sebagai orang tua harus kasih contoh nih, contohnya kayak misalnya saya nih gitu ya. Kalau misalnya di atas jam 6 sore itu saya komunikasi di luar, Mbak. Ini kayak gini ya. Saya ada ruang kerja sendiri nih gitu. Selain aman, anak-anak nggak kesini, ayah, ayah gitu ya. Heeh, Anak heeh, heeh. main gadget di tempat tidur. Anak tidak melihat saya main gadget di ruang makan karena ini emang ngaruh banget Mbak gitu. Ini sebagai contoh
Lama Oke. aja pegang main Shopee katanya. Saya nggak boleh kan kayak gitu ya. Itu salah Ah, satu ya, benar, dulu secara benar. psikologis tuh kayak gitu Mbak. Jadi kalau emang udah dibiasakan, eh, ini akan cenderung lebih mudah. Ya akan cenderung lebih mudah. Nah kita akan bahas eh, secara teknis. Jadi yang pertama itu kita ngakalin dulu nih si AI-nya, artificial intelligence-nya. Seperti saya bilang tadi bahwa eh, jenis-jenis apa yang sering ditonton anak itu yang akan direkomendasikan baik itu di YouTube maupun di TikTok gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Mbak mau anak-anaknya nih gitu, banyak kan video yang nongol tuh kayak Upin Ipin, Nusa Rara gitu misalnya ya. Nah, ketika mereka sekolah, Mbak bawa video apa namanya gadgetnya itu ke dapur. Mbak ketik aja Nusa dan Rara gitu ya. Ntar muncul kan videonya tuh ada yang 10 menit, 20 menit. Itu diklik aja tapi Ya. Mbak nggak usah nonton gitu, kerja aja gitu, masak apa-apa. Ntar videonya berhenti, Mbak buka lagi video yang jenisnya sama. Terus aja selama 2 jam 3 jam, entar lama-lama berubah tuh Mbak rekomendasinya gitu. YouTube Oh, akan oke. YouTube akan menganggap bahwa oh si orang ini nih senengnya nonton yang kayak gini Nontonnya nih ini gitu. aja gitu ya. Jadi referensinya yang Gitu. muncul akan yang seperti itu Berubah. terus gitu ya. Betul. Jadi Oke, oke, oke. gitu. Jadi kalau misalnya kita sambil kerja nggak apa-apa Mbak gitu sambil sambil kerja ntar sesekali klik-klik aja Upin Ipin gitu kan. Oke, Eh, itu salah eh, satu trik Salah satu baru cara ini, kita Mas, ilmu ngakalin nih. baru ini. Mas Kita Rama ngakalin munduran sih. sedikit. Mas Rama Oh iya, munduran iya, iya. sedikit. Nah, Ah, ah, ah. sip. Kelihatan nasib. Oke, Oke. oke, oke. Sip, Berarti sip. gini, saya mengingatkan lagi ya ibu-ibu. Dan ini karena yang nonton kita ini ibu-ibu rata-rata. Jadi salah satu cara untuk memfilter tontonan anak-anak adalah dengan mengulang-ulang histori tontonan yang Mm, berhubungan sama anak-anak saja. iya, Nantinya betul. ketika anak-anak membuka, nah yang di referensinya akan tetap anak-anak semua gitu ya. Misalnya Rara Mm. Rara Nusa gitu ya. Jadi ketika kita Nah, ngeklik itu aja ya referensinya nanti dilihat anak-anak akan itu terus gitu ya. Atau Upin kemungkinan Ipin itu terus misalnya. kan. Dan kalau Oke, mereka mau ganti sip. lagi tuh butuh effort juga gitu. Mereka harus search lagi gitu. Harus Dan cari lagi. Hmm, kita hmm, akan hmm. tahu apa yang dia search gitu. Nah, nanti tinggal ketika nanti misalnya lagi makan Hapus bareng atau di historinya mana. gitu Ini ya. kayaknya Bunda sering lihat adek ini nonton ini deh gitu. Ini kayaknya kurang bagus gitu. Kasih tahu aja. Jadi anak juga nggak merasa Oke, gimana. oke. Atau boleh ditanya kenapa sih kok kayak Kok anak saya suka Sonic. nonton ini sih gitu ya? Gitu. Saya suka tanya anak saya kan dulu suka nonton ada namanya Sonic Exe gitu ya. Jadi Sonic itu kan tokoh landak biru sebenarnya lucu gitu. Tapi ada yang memodifikasi itu jadi tontonan horor gitu ya. Itu saya tanya gitu kok suka sih gitu. Ingin tahu deh ayah kenapa kamu suka itu. Jadi mereka juga diajak Oke. ngobrol mbak gitu loh. Kita tahu nih problemnya apa kayak gitu ya. Nah jawabannya Sip. kalau ada yang sudah kecanduan nggak bisa dikasih tahu, ini memang butuh penanganan profesional. Jadi saya sangat menyarankan untuk dibawa ke psikolog gitu. Jadi nggak usah malu ya karena, oh anak saya gila dong, enggak gitu. Bener-bener ini bener-bener enggak gila gitu. Jadi memang butuh penanganan. Ini boleh dibawa ke ahlinya kayak gitu. Jadi tapi kalau masih bisa Oke. diatur nggak apa-apa mbak gitu. Paling enak sih didampingin gitu, didampingin. Hmm. Kalau saya asik banget karena suka game gitu. Saya mana saya main Roblox, Minecraft gitu ya. Eh, Heeh. jadi tahu gitu nggak ada masalah gitu. Itu asiknya kalau orang tua juga tahu game Karena ya. iya ya, saya kan nggak tahu ya Mas ya jadinya. Cuman cuman memang saya termasuk orang tua yang pernah di satu masa waktu anak saya itu PAUD itu ketagihan handphone. Jadi dia yang bener-bener nggak bisa tidur kalau nggak pegang handphone gitu kan ya. Akhirnya ya saya bawa ke dokter, memang saya bawa ke Ya, dokter, terus dokternya nyaranin untuk terapi. Jadi terapinya adalah bikin anak ini lelah berkegiatan. Jadi waktu itu saya ngadain kegiatan keji pulang sekolah langsung ikutan karate, habis gitu sorenya renang, habis gitu malamnya diajak main ini, main Lego, main apa. ya, Ya memang betul. saya mau nggak mau saya harus mendampingin, tapi lumayan itu pengaruh banget sampai akhirnya sekarang dia udah nggak kecanduan banget gitu ya. Jadi nggak Ya, lihat HP nggak ada masalah gitu, nggak kayak yang ya, sebelum-sebelumnya waktu
waktu anak saya masih PAUD. Mas Rama ini ada pertanyaan ini, kalau Mas Rama dengerin saya curhat nanti yang tanya nggak Oh iya, dijawab-jawab. oke oke, silakan silakan. Boleh 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 boleh. Tanya Mas Rama, misal kita pakai jasa warnet, gimana kita memastikan PC itu aman? Tuh. Hmm. Ini yang nanya siapa nih? Yang tanya ini Mbak Wide. Oh, Mawide. Oke oke oke. Iya. Jadi kalau pakai warnet gitu ya, ini aman apa enggak? Ini sebenarnya pertanyaan yang luas banget. Aman dari apa nih gitu? Apakah aman dari hal-hal yang pornografi gitu kan ya? Atau misalnya aman dari data gitu ya? Kalau Data bicara soal kayaknya aman ya. dari virus dan segala macam, sebenarnya gini ya, kalau public internet itu ya nggak aman sebenarnya gitu. Jadi kita yang perlu jaga-jaga diri sendiri gitu. Jadi kalau ke warnet memang benar-benar dipastikan nih keperluannya apa gitu. Karena memang ada warnet yang memang buat main game doang gitu ya. Ada juga yang memang buat kerja gitu atau buat ngerjain tugas kayak gitu. Nah, jadi ya kalau mau aman atau tidaknya itu usahakan akun-akun yang penting jangan login di situ gitu ya, atau jangan bawa flash disk dan semacamnya gitu ya. Kalau emang mau pakai flash disk ya memang flash disk buangan gitu ya, seperti saya bilang tadi, dia tuh yang memang apa namanya dipakai untuk ambil-ambil data aja. Karena sekarang nih sudah ada flash disk yang ada penguncinya. Jadi ketika kita mau copy data itu kita buka kuncinya, misalnya mau ngopi data di warnet gitu ya, buka dulu kunci flash disknya, nanti copy data ke sana, terus dikunci gitu, dikunci jadi sehingga ketika dibawa ke laptop kita itu hanya bisa diakses saja, tapi nggak bisa di copy gitu. Ini memudahkan untuk melindungi dari virus yang biasanya tuh biasanya masuk gitu. Masuk. Jadi kalau bicara aman apa enggak gitu. Karena public internet tuh ya tiap orang pakai, sama dengan WC umum gitu. Kalau kita tanya WC umum bersih enggak gitu kan, jawabannya pasti enggak ya gitu. Tapi kitanya yang memang ekstra apa namanya ekstra untuk proteksinya gitu. Jadi benar-benar kalau emang nggak perlu login di sana nggak usah login gitu. Data-data yang nggak perlu diambil enggak gitu. Jadi kalau cuma main game aja browsing itu sih enggak lah, Nggak nggak masalah. masalah ya. Yang pasti jangan melakukan aktivitas perbankan di warnet. Jangan banget, Nah, jangan. Jangan. Sekarang koneksi internet udah murah kok ketimbang apa iya nyewa makanya di warnet betul dulu betul. gitu. Dah jangan jangan bunuh diri itu namanya ya, Mas Rama ya. Betul, betul, betul. Aduh, aduh. Gimana Mbak Wide? Udah aman? Udah ada pertanyaan lagi? Yang password itu tadi loh. Oh, yang password itu tadi katanya Mas Rama. Maksudnya gimana ini? Oh, Ah, kalau di warnet bisa nggak kalau di password manajemen gitu? Tak ini maksudnya Mbak Wide? biasanya nggak bisa sih ya karena dia sudah Karena ada untuk umum ya. karena untuk umum tuh. Makanya kalau yang login-loginan nggak usah lah, nggak usah dari warnet gitu tuh. Kita sendiri aja karena sekarang biaya Daripada memang sudah karena kalau sekarang udah dihitung-hitung juga murah kan ya. murah sih Kalau sekarang di gitu. kalau dulu saya memang waktu kalau pulang di rumah orang tua yang di desa itu memang larinya ke warnet gitu kan untuk Warnet. ngetik ya karena agak susah tapi sekarang di desa wifi 100.000 sebulan udah aman udah gitu kan. Ya, ya. Ah, Benar. jangan ke warnet deh, jangan ke warnet. Kecuali Karena janjian kalau mabar gitu ya, kalau mau wah, mabar gitu. iya itu. Kalau cuma ngerti ngerjain tugas ya aman ya gitu, pakai Word gitu kan, terus nanti dicetak di sana gitu kan, karena ada warnet Iya, juga tinggal nyetak gitu kan apa-apa ya, itu. boleh kalau kayak gitu ya. Tapi kalau untuk aktivitas sosial media, perbankan, udah deh, jangan di warnet, udah Karena itu udah. ada admin yang nakal juga naruh keylogger gitu, makanya hati-hati aja gitu. Iya, betul, betul. Daripada ya, udahlah, mending kita keluar uang pakai data gitu deh, daripada Betul, 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 betul. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita udah ngobrolin sosial media, pengamanannya seperti apa, kita udah ngobrolin keuangan juga ya, pakai pengamanan dua, apa namanya tadi Mas? Dua faktor ya, dua faktor Faktor pengamanan authentication. dua faktor itu tadi. Kemudian untuk anak-anak ya, bagaimanapun kita sebagai orang tua harus tetap membersamai ya. Jadi meskipun Satu-satu yang kita kurang udah nih. betul, udah ya. Pokoknya stalking-stalking lambe turah itu dikurangin, udah jagain anaknya gitu Eh, ya. Dilihatin Iya, itu anaknya mainan apa aja gitu kan. betul, Berarti betul. selain itu juga harus mengedukasi anak-anak juga ya gimana memilih tontonan-tontonan yang bagus atau
apapun itu tetap diedukasi anaknya, tetap didampingin gitu ya. Coba Mm-mm. ini ada lagi tips tips-tips singkat yang dapat langsung diterapkan untuk dewasa ataupun anak-anak untuk mencegah hal-hal yang kebocoran data tuh. Nah, itu tadi kebocoran data sih kita sudah bahas sedikit ya gitu. Kayak ya Ya, filter soal password, password. filter Data pribadi kalau emang nggak penting nggak usah dikasih ke publik gitu. Kalau emang nggak penting banget gitu ya, tidak usah dikasih ke nggak usah di publik. Jadi ini. kecuali kalau yang jualan itu pun ya hal-hal yang memang relevan dengan jualannya aja gitu. Di nomor telepon apa Oke. segala macam gitu. Nah Jadi kemudian jadi sebisa mungkin itu ah, dipisah ya. ah, betul. Ada juga nih aplikasi gitu kan. Tadi ada yang nanya nih, bisa nggak nih anak dibatasin? Bisa nggak kita ngelihat nih anak lagi ngapain gitu? Anak Jawabannya ngapain bisa. gitu. Jawabannya bisa. Hanya memang saya karena keterbatasan waktu, saya minta teman-teman belajar secara mandiri, tapi saya kasih clue-nya aja gitu ya. Jadi ada dua aplikasi yang saya rekomendasikan banget, pakai banget gitu ya. Yang pertama adalah Google Family Link ya, atau biasanya sekarang nih yang udah tertanam di handphone namanya tuh digital well-being atau kesejahteraan digital gitu. Saya lupa kalau bahasa Indonesia itu apa ya, karena settingan handphone saya bahasa Inggris, tapi tulisannya itu digital well-being gitu. Nah, ada juga aplikasi dari pihak ketiga, artinya kita tuh bukan dari Google ya, kita install sendiri. Itu namanya FamiSafe. FamiSafe itu FAMI SAFE gitu ya, FamiSafe gitu. Nah, dua aplikasi ini nih dia fiturnya sama sebenarnya, hampir sama. Dan di internet atau di Play Store itu juga banyak aplikasi serupa, tapi saya pilihin yang dua ini karena memang secara fitur tuh sama dan penggunanya lebih Yang mudah gitu ya. lebih gampang. Yang mana ini? Yang digital well-being sama FamiSafe ini atau Ah, Google ya, Family ya. Link? Ya, Google Family Oke. Link. ah, jadi Google Family. saya kasih tahu fiturnya aja. Jadi nanti yang paling gampang tuh teman-teman di YouTube cara menggunakan FamiSafe misalnya. Itu detail banget karena dia kasih gambar, dia kasih petunjuk gitu ya, tuh kayak gitu. Jadi saya buat ini aja nih, buat pemantik rasa penasaran aja nih kira-kira aplikasi bisa ngapain gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentu saja dia bisa mengunci aplikasi di handphone anak kita. Nih dengan asumsi memang handphonenya dua ya, jadi handphone orang tua dan handphone anak gitu ya. Jadi kita bisa Oke. yang pertama tuh kita bisa mengunci aplikasi yang tidak kita inginkan diakses oleh anak kita gitu. Jadi eh, mau kasih handphone di luar Sabtu Minggu nggak masalah, mau Senin, Selasa, Rabu dikasih nggak apa-apa. Tapi anak cuma bisa buka Zoom doang, bisa banget gitu. Atau Oh, bisa. Itu bisa kontrolnya dari HP yang satunya ya, bukan satu HP yang. satunya betul. Oke, Dari oke, oke, oke. jadi itu anak nggak akan bisa buka gitu ya. Nah, kemudian fitur yang lain adalah smart schedule. Jadi smart schedule itu kita bisa nih Mbak, misalnya udah jam 9 malam. Biasanya kan kita kalau manual ya, poltak, udah selesai gitu, tidur Wah, gitu kan. gitu. Nggak perlu sekarang Oke. teriak-teriak lagi, nggak perlu, ntar handphonenya nonaktif sendiri bisa kita bikin. Dia baru aktif lagi jam 7 pagi. Oh, Mau oke, handphonenya oke. dimatiin, Dibawa dinyalain lagi, kemana nih ini? nggak akan bisa diapa-apain gitu, nggak akan bisa dipakai gitu ya. Nah ini ada fitur kayak gitu. Saya sih anjurkan pakainya FamiSafe karena lebih lengkap ya. Tapi kalau teman-teman bingung, pakai yang dari Google aja itu si Google Family Link atau Family Digital Link. Wellbeing sebenarnya udah cukup ya gitu. Jadi smart scheduling Ini bisa kita juga. keren banget ya. Ini Keren aplikasinya banget. gratis atau berbayar itu, Mas? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Makanya saya pilihin dua ini gitu ya. Kalau yang berbayar itu contohnya gimana nih? Fitur tambahannya ya, sebelum saya bahas lebih lanjut. Kayak misalnya kita tahu nih anak kita tuh betul-betul detail penggunaannya. Oh, minggu ini berapa jam, sehari ini berapa menit penggunaannya detail banget. Terus ada laporan secara berkala. Itu kayak gitu tuh fitur-fitur yang profesional lah istilahnya gitu ya. Ini kalau mungkin kita nih profesor gitu ya, anak kita betul-betul mau kita evaluasi, itu mungkin bisa jadi bahan skripsi tuh gitu. Sebulan pemakaian, grafik pemakaiannya apa yang paling sering dipakai, itu kayak gitu Mbak kalau fitur-fitur yang berbayar itu gitu ya. Terus notifikasi langsung ke polisi apabila terjadi pencurian atau apa, itu kayak gitu contohnya. Nah, kalau yang sekarang kita pakai yang gratisan aja dulu gitu ya. Tadi saya udah jelasin tentang
fitur memblokir aplikasi sama schedule gitu ya. Nah, bisa juga handphone anak dikasih kuota, Mbak. Jadi dikasih kuota misalnya gini, kita set bahwa untuk satu hari ini anak cuma bisa pakai handphone 1 jam. Itu bisa. Jadi ya udah terserah kamu mau nyolong-nyolong mainnya jam setengah 6 pagi gitu ya sampai jam setengah 7 ya udah ntar habis tuh kuota hari itu dia nggak bisa lagi pakai handphonenya harus nunggu besok. Oke, Mm-mm. bisa Harus nunggu disetting ya. besok gitu. Jadi nggak perlu lagi kita teriakin nih anak suruh mandi suruh udahan. Kita harus secara digital juga mengawasinya gitu ya. Oke, Hmm. keren. Oke, oke, boleh Paling dicoba nih. anak-anak Saya yang juga ribut, belum pernah ah, nyoba ini. Tak cobanya anak-anak langsung tak yang lagi ribut Mas Rama. paling tuh anak-anak yang ribut minta kuota Hmm, biasanya gitu mah tambahin iya. dong kuota tuh gitu ya Padahal tapi udah istilahnya disetting ini kita kan. lebih kita lebih punya kontrol lah ya sama anak-anak tuh kondisinya gimana. Terus yang tadi tuh dibilangnya anak kita lagi di mana bisa. Apalagi pakai Google Family Link atau pakai FamiSafe tuh kelihatan banget ada mapnya. Jadi anak kita bilang oh belajar di rumah temen mah, ternyata dia ke McD gitu, ketahuan tuh gitu. Dia ada di jalan mana, di mana karena apa? GPS sama mobile data itu ketika kita aktifkan fitur itu dia nyala dan nggak Udah bisa dimatiin sama. nyala. Mm-mm, Oke. gitu. Jadi yang bisa matiin cuma kita doang. Tuh bisa Sip, dibikin sip, kayak gitu. sip. Boleh dicoba. Jadi, Gak jadi kerasa ketahuan kita udah ngobrol udah 1 jam, udah jam ya, 9 ini Mas Rama. kurang lebih Kok begitulah ya, kurang lebih begitulah. ya, oke. Nanti Fitur-fiturnya kalau tadi. misalnya ibu-ibu mau ada pertanyaan lebih detail lagi, bisa DM IG-nya Mas Rama deh. Nanti Mas Rama bisa bales ya kalau udah Oh, senggang ya boleh Mas Rama banget. ya. Boleh banget. Pokoknya Nah, belajar tuh mandiri aja. Caranya kayak gitu. Cara caranya pakai kayak gimana Rafa. ya? Heeh, Cara oke. pakai FamiSafe. Nah, itu kayak gitu aja. Pasti ketemu kok, insya Allah. Pasti ketemu ya. Oke. Pasti Jadi ketemu. jadi ibu-ibu yang kebanyakan nonton hari ini kan ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu segera nih di save ya 3 aplikasi. Yang pertama itu punyanya Google ya. Punyanya Google itu ada Google Family. Kemudian ada dua aplikasi yang disaranin sama Mas Rama, tapi yang saya lagi mau mau download ini FamiSafe ya. FamiSafe itu yang paling FamiSafe lengkap. itu keren banget Di tuh. situ udah kita bisa kontrol untuk anak-anak ya, jadi nggak perlu mulut berteriak-teriak gitu kan. Kita udah cukup Betul. kontrol secara digital juga gitu kan. Itu Betul. untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk kita orang dewasa ya cukup memfilter diri kita dengan benar-benar waspada, nggak yang sembrono. Cek Ya. benar-benar linknya, nggak ngeklik link-link yang di share sama orang, nggak tergiur dengan harga-harga yang nggak masuk akal. Udah filternya Betul. gitu, sama pengamanan 2 autentik plus password yang dibikin rumit sedikit gitu ya. Jangan pakai tanggal Betul. lahir, jangan pakai yang gampang di apa ya, yang gampang ditiru sama yang gampang dilihat sama orang ya. Oh, ini pasti passwordnya tanggal lahir, ini pasti Ya. passwordnya tanggal lahirnya anaknya. Nah, kayak Ya, gitu ya. betul, betul, betul. Oke, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat ibu-ibu terutama ya, buat teman-teman yang hari ini nyimak. Aduh, saya juga banyak ilmu banget ini Mas Rama hari ini Alhamdulillah, karena alhamdulillah. saya termasuk mama yang teriak-teriak setiap jam 9 malam. Ayo, selesai, sudah cukup gitu ya. Itu Nah, anaknya yang sepertinya teriak karena handphonenya mati sendiri. nah, betul. Sekarang nggak usah teriak-teriak. Nanti aku coba deh FamiSafe-nya. Oke, Mas Rama. Terima kasih Ya, banyak ilmunya sama-sama hari ini. teman-teman. Barakallah. Sampai ketemu di hari Rabu dengan narasumber yang berbeda, dengan materi yang berbeda yang pasti bermanfaat. Terima kasih, Mas Rama. Terima kasih. Udah sharing. Oke, teman-teman, cukup sekian sharing hari ini sama Mas Rama. Sampai ketemu minggu depan di hari Rabu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.